Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, pada awal-awal pertandingan, mental Mitsui sempat berada dalam tekanan besar. Absen dirinya di dunia basket dalam waktu yang cukup lama, telah merubah kepercayaan dirinya yang sempat hilang, hingga menghambat pergerakannya saat bertanding. Namun, akhirnya Mitsui berhasil mengatasi kegelisahan mentalnya, dan dia berhasil menjelma menjadi kekuatan Shohoku dan ancaman besar bagi tim Sano. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Mitsui melesat di antara pertahanan ketat Sano, bola di tangannya berputar seolah menari di ujung jemarinya. Dengan ketepatan surgawi, ia mengangkat tubuhnya, memberi isyarat seakan bersiap melepaskan tembakan 3 angka. Kawata tertipu, ia melompat untuk menutup ruang, namun dalam sekejap, bola telah meluncur, bukan ke arah ring, melainkan ke tangan Akagi yang berdiri tegap di bawahnya. Bangku cadangan Shohoku membeku. Kogure, Ayako, dan Yasuda menahan napas, mata mereka membelalak tak percaya pada kejernihan visi dan kecerdikan Mitsui. Di sudut lapangan, pelatih Anzai hanya menyunggingkan senyum tipis. Dalam diam, ia tahu, Mitsui bukan sekadar kembali, tetapi ia kini jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Akagi sedikit pun tidak menampakkan keraguan, seperti singa yang tengah kelaparan, ia menerkam kesempatan. Dengan kekuatan penuh, tubuhnya meledak ke udara, dan dengan satu ayunan dunk brutal, bola menghantam ring. Suara gemuruh bergema di seluruh arena. Bola memantul ke lantai, sementara Akagi tetap bergelantungan, matanya terkunci pada satu target, Kawata. Hening sejenak, saat kedua raksasa itu berdiri berhadapan, hanya beberapa langkah memisahkan mereka. Akagi melepaskan genggamannya dari ring dan berjalan mendekat. Otot-ototnya menegang, nafasnya berat, tetapi matanya tetap dingin. Kawata tidak bergeming, hanya menatap balik dengan sorot mata penuh tantangan. Ketegangan memuncak, tatapan mereka bukan sekadar pertemuan mata, ini adalah peperangan mental. Sorot penuh intimidasi saling bertabrakan, mencoba menembus pertahanan satu sama lain. Tidak ada senyum, tidak ada kata-kata. Hanya dua raja di bawah ring yang menguji siapa yang akan tunduk lebih dulu. Riuh rendah sorak-sorai masih menggema di seluruh arena. Gaung kekaguman atas dunk Akagi belum juga surut, memenuhi udara dengan energi yang menggetarkan. Di bangku cadangan Shohoku, para pemain berseru penuh semangat menyeru nama Gorilla Dunk, sebuah julukan yang mereka tahu akan berakhir dengan kue kepalan marah, sang kapten. Namun, tak ada yang peduli, antusiasme mereka lebih besar dari rasa takut. Sementara itu, Akagi sudah kembali ke daerah pertahanan, wajahnya tetap tegas, penuh fokus. Di seberang lapangan, Kawata mengambil bola, bersiap membawa Sanoh menyerang kembali. Di tengah semua keriuhan, ada ketenangan yang aneh, seperti badai yang tengah menarik napas sebelum mengamuk lagi. Di sisi lapangan, pelatih Anzai berdiri. Tatapannya tidak goyah, mata tuanya mengarah lurus kepada satu pemain, Mitsui. Mitsui membalas pandangan itu, hatinya dipenuhi pertanyaan. Apakah ia sudah bermain cukup baik, atau apakah ada kesalahan yang ia lakukan? Keraguan berputar di benaknya. Namun, sekejap kemudian, isyarat kecil dari pelatih Anzai menghapus semuanya, sebuah kepalan tangan yang diangkat dengan tenang, mengisyaratkan sebuah pengakuan. Mitsui terpaku sejenak, lalu perlahan, sebuah senyum tersungging di wajahnya, dan membuat hatinya menghangat. Ia membalas dengan gerakan yang sama, mengangkat tangan ke dadanya, seolah mengunci momen itu di dalam dirinya. Semangat baru mengalir dalam nadinya. Tanpa ragu, ia kembali ke pertahanan, langkahnya lebih ringan, dan lebih percaya diri. Saat berpapasan dengan Akagi, tanpa kata, keduanya bertukar tos, sebuah tanda saling menghargai, sebuah pengakuan atas kerja keras yang mereka berikan untuk Shohoku. Di tengah riuhnya pertandingan yang semakin sengit, Kogure berdiri kokoh di tepi lapangan. Matanya menyapu rekan-rekannya, keringat mengalir, napas tersengal, tetapi semangatnya tetap menyala. Ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat, mengingatkan mereka bahwa pertahanan Shohoku harus tetap kokoh.
Teriakan penonton bergema di seluruh stadion, menciptakan gelombang suara yang menggetarkan dada. Dalam hiruk-pikuk itu, Kogure tenggelam dalam kenangan. Ia teringat hari-hari di mana para pemain Shohoku berjuang untuk mendapatkan tempat di tim inti. Persaingan sengit yang membentuk mereka menjadi seperti sekarang. Bayangan pertarungan lama itu kembali muncul, Akagi dan Mitsui, dua pemuda dengan tekad baja. Di satu sisi, Akagi, sosok superior di bawah ring, tubuhnya kokoh seperti tembok yang sulit ditembus. Di sisi lain, Mitsui, dengan lemparan 3 angka yang berbahaya, bersumpah tak akan kalah. Duel mereka adalah api yang membakar semangat Shohoku. Saat itu, Kogure bermimpi, dengan Akagi dan Mitsui di dalam tim, 3 tahun ke depan Shohoku bisa menjadi kekuatan yang tak terbendung. Ia bertekad, meskipun bukan bintang utama, ia akan memberikan semua yang dimilikinya demi kejayaan Shohoku. Dan kini, dengan tambahan para mantan berandalan sekolah yang kini menjelma menjadi pejuang di lapangan, Shohoku bukan lagi sekadar tim biasa. Mereka mulai menantang tim-tim kuat, meruntuhkan batasan yang dulu mengungkung mereka. Di tepi lapangan, Kogure mengepalkan tangan, matanya penuh optimisme. Suatu hari nanti, Shohoku akan mendominasi kejuaraan Interhigh. Kembali ke pertandingan, Sano mulai menyusun serangan. Kawata berjalan menghampiri Fukatsu, matanya berbinar penuh tantangan. Ia mengisyaratkan tangannya, untuk meminta bola. Ini adalah jawabannya untuk dunk spektakuler Akagi sebelumnya. Tatapan dinginnya menyapu Akagi. Bibirnya menyeringai, gorila itu telah menantangnya, dan kini saatnya untuk membalas. Serangan Sano berlangsung cepat, akurat, dan intens. Bola berpindah tangan dengan presisi yang mengagumkan, melewati celah-celah pertahanan Shohoku. Dalam satu momen yang sempurna, bola mengarah ke Kawata, tanpa ragu, ia melompat dan melepaskan jump shot dari luar jangkauan pertahanan Akagi. Bola meluncur mulus di udara, melewati batas tangan-tangan yang berusaha menghalanginya. Tak ada pantulan dan tak ada keraguan pada lemparan Kawata. Bola masuk tepat di tengah ring, tanpa menyentuh tepian ring. Stadion meledak dalam sorakan. Nama Kawata bergemuruh di tribun, menggetarkan lantai tempat para pemain berpijak. Akagi terkejut. Seorang center, menembak sejauh itu dengan ketenangan seorang shooter. Tapi Mitsui, yang berdiri di sampingnya, hanya mendengus, karena ia tahu betul, Kawata bukan sekadar center. Ia bisa bermain juga sebagai small forward yang mampu membuat ancaman yang lebih besar dari yang Akagi bayangkan. Di tengah euforia Sano, Kawata melangkah mendekati Akagi. Tanpa berkata apapun, ia berdiri tegak, memamerkan pose kemenangan. Pesan itu jelas, tantangan Akagi telah dibayar lunas. Tatapan mereka bertemu, saling menyalakan api yang membara di mata masing-masing. Tak ada kata-kata dan tak ada senyum di antara mereka. Hanya perang mental yang semakin membakar semangat pertarungan. Di tribun, sorakan semakin membahana. Nama Kawata menggema di seluruh stadion, seperti gelombang yang menghantam Shohoku. Sorak-sorai di tribun mulai berubah, gelombang optimisme menyelimuti pendukung Sano. Mereka melihat tanda-tanda kebangkitan yang tak terelakkan, dominasi tim juara perlahan muncul di ufuk pertandingan. Namun, di bangku cadangan Kainan, Maki menyandarkan punggungnya, berbicara kepada pelatih Takano dengan nada datar namun tajam. Setelah 3 menit berlalu, Shohoku unggul 3 angka, dan itu berkat tembakan 3 angka Mitsui. Nobunaga, yang sejak tadi diam, mengernyit kesal, lalu menyela dengan nada skeptis, dengan mengatakan Shohoku memang bermain lebih baik, tapi hanya sedikit. Di lapangan, Ichinokura berdiri tegak, namun dalam sorot matanya ada beban yang sangat besar. Sejak awal laga, dia terus gagal menghentikan Mitsui. Dan kini, di hadapannya, Mitsui melangkah dengan percaya diri, gerakannya cepat, bidikannya presisi dan semangatnya semakin membara. Sesaat, waktu terasa melambat bagi Ichinokura. Pandangannya tertuju pada Mitsui, tetapi pikirannya melayang jauh, terseret oleh kenangan-kenangan yang datang tanpa permisi. Saat lomba maraton, ia pernah menang melawan para pelari rintangan, daya tahan tubuhnya mampu mengalahkan semua lawan. Sakit perut saat ujian dapat terus ditahannya, meski rasa nyeri itu akhirnya menyebabkan dirinya dilarikan ke rumah sakit. Bahkan saat latihan berat basket, ketika 4 rekannya menyerah, ia masih tetap bertahan. Dan kini, di sini, ia berhadapan dengan seorang lawan yang berbeda, Mitsui Hisashi, pemain yang tak pernah menyerah. Di sisa waktu yang masih panjang, di dalam lubuk hatinya,
keputusan telah diambil. Mulai sekarang, ia akan meningkatkan tekanannya. Ini bukan hanya tentang pertahanan, melainkan ini adalah ujian daya tahan siapa yang akan bertahan lebih lama. Lalu, tiba-tiba, penonton serempak berteriak terperangah. Ichinokura menempel Mitsui begitu ketat, gerakannya agresif, tekanan semakin intens. Dan kemudian, sebuah pelanggaran dilakukan Ichinokura. Tangannya menghantam tangan Mitsui. Di bangku cadangan Shohoku, ketegangan melonjak. Para pemain membelalakan mata, terkejut oleh gerakan sembrono Ichinokura. Tapi Mitsui tahu, ini bukan sekadar kesalahan. Ichinokura ingin menjauhkannya dari penguasaan bola, dia melihat Mitsui sebagai ancaman terbesar. Permainan berlanjut, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Ichinokura tak berhenti, tekanannya terus berlanjut, tanpa jeda, dan tanpa henti. Mitsui terpancing, tapi dalam pikirannya, ia yakin, orang pertama yang akan kelelahan bukan dirinya, melainkan Ichinokura. Namun, saat Mitsui menatap lawannya, sesuatu di mata Ichinokura berbicara lebih lantang dari kata-kata. Sebuah tantangan untuk duel tanpa batas, siapa yang akan bertahan lebih lama, dan siapa yang akan runtuh lebih dulu. Di bangku cadangan Sano, tatapan tajam pelatih Domoto tertuju pada Ichinokura yang berjuang tanpa lelah menekan Mitsui. Usaha kerasnya mendapat pengakuan, sementara Shohoku perlahan terperangkap dalam perangkap pertahanan Sano. Miyagi yang menyadari bahaya, segera menghentikan aliran bola menuju Mitsui dan harus mengganti strategi. Namun, Shohoku berada dalam jerat, setiap pemainnya terkurung dalam bayang-bayang tekanan lawan. Rukawa, si pemain yang memiliki bakat alami pun tak bisa bernapas dalam kungkungan Sawakita yang mengekorinya tanpa celah. Di bangku cadangan Sano, suara gemuruh rekan-rekannya terus membakar semangat di lapangan. Shohoku tampak kebingungan, dan Miyagi sendiri masih mencari celah di tengah kepungan pertahanan Sano. Tapi bahaya datang lebih cepat dari yang ia duga. Sorot mata tajam Fukatsu membaca keraguan sekilas dalam diri Miyagi. Secepat kilat, ia menerkam, tangannya menyambar bola, mencoba merenggut penguasaan. Namun Miyagi tak kalah gesit. Sepersekian detik sebelum terlambat, tubuhnya bergerak lincah, mengelak dengan presisi sempurna. Bola memantul, kanan, kiri, lalu ke belakang, melayang menjauh dari jangkauan Fukatsu seperti tarian indah di atas lantai kayu. Sakuragi terpana. Bahkan pemain Sano pun tak bisa menahan kekaguman mereka. Fukatsu gagal, dan kecepatan Miyagi menyilaukan semua mata di arena. Kawata dan Sawakita, dua raksasa Sano, tak menyangka tubuh kecil Miyagi mampu mengungguli Fukatsu dalam kecepatan dan kontrol bola. Saat semua masih terperangah, Miyagi tiba-tiba melesat bagai kilatan petir. Ia menembus garis pertahanan Sano, bola tetap menari di tangannya, dan dengan kepercayaan diri luar biasa, ia menerjang ke dalam, langsung menuju ring lawan. Rukawa terpaku melihat keberanian Miyagi, sementara Fukatsu sudah bersiap menghadang, namun Miyagi tak ragu. Meski tubuhnya kecil dan risiko tumbukan besar, ia memilih menerobos sendirian, menghadapi raksasa di hadapannya dengan tekad baja. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.